أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا إخلاصا في النيات والقول والعمل. Para ikhwan dan akhwat, baik yang berada di majlis ta'lim maupun yang mengikuti dari luar, seiman dan sekeyakinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita muliakan sahibul bait, sahibul hajah, yang telah menyiapkan tempat bagi kita untuk melaksanakan kajian rutinitas kita setiap Jumat sore. InsyaAllah tempat yang di situ dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, disebutkan nama-nama para ulama, para aulia, akan diturunkan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore ini kita akan mengkaji bab muamalat yang berkaitan dengan ar-rahan. Ya. Udah dibuat tema tadi kan? Nah. Apa temanya? Pengadaian atau ar-rahan. Masya Allah. Ya, gadai. Dimatikan aja. Ya, gadai atau ar-rahan dalam istilah kitabnya. Dalam istilah kitabnya, ya, atau disebut ar-rahan. Di sini perlu beberapa konsentrasi, ya, supaya kita memahami dalam permasalahan ini. Jadi kalau bisa ketika kajian ini, kalau ada yang bertanya, nanti terakhir dibacakan pertanyaannya. Sekarang kita pahami ar-rahan itu apa? Ar-rahan secara bahasa itu artinya as-subut, ya, ketetapan atau tetap. Dan dalam istilah syarak, ya, ar-rahan atau gadai tadi definisinya adalah ja'lu 'ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adduril wafa. Artinya menjadikan benda yang memiliki harga sebagai jaminan. Ini definisi atau pengertian ar-rahan. Menjadikan benda yang memiliki harga, artinya benda yang ada harganya, ya. Menjadikan benda yang memiliki harga sebagai jaminan. Ini definisi ar-rahan menurut istilah syarak. Nah, kemudian dalam
transaksi gadai ini ada rukunnya, ya. Ada rukun-rukunnya, ada 5. Ada yang disebut dengan rohin, ya. Rohin ini artinya yang memberikan jaminan, disebut rohin, yang memberikan jaminan. Yang kedua murtahin, murtahin yang menerima jaminan, ya, yang menerima jaminan itu disebut dengan murtahin. Nah, kemudian yang ketiga marhun. Marhun itulah yang disebut dengan hutang yang menjadi dasar jaminan, ya, hutang yang menjadi dasar jaminan disebut marhun. Nah, yang ketiga tadi marhun, ya, tunggu. Yang ketiga marhun itu artinya barang jaminan. Marhun itu barang jaminan. Ya. Jaralat marhun artinya al-ainul lati ju'ilat wathiqatan, artinya barang yang dijadikan sebagai jaminan. Terus yang keempat marhunun bihi. Nah, ini baru hutang yang menjadi dasar jaminan. Marhunun bihi, hutang yang menjadi dasar jaminan. Nah, yang kelima baru sirah. Sirah ini ijab qabul. Ijab qabul. Nah, nanti ada gambarnya seperti, ya, si Zaid mengatakan, ya, seperti misalkan Zaid ayakuna li Zaidin ala abdin alfu dinar dainan laziman fayaqulu Umar. Maka Umar mengatakan kepada si Zaid, rahantuka dari bil alfil ladhi laka aliyya fayaqulu Zaidun qabiltu. Itu contoh apa namanya ijab qabulnya tentang rohan ini atau gadai tadi. Ya, saya ulangi, gadai itu mempunyai 5 rukun. Pertama rohin, ya, orang yang memberikan jaminan disebut rohin. Kemudian murtahin yang menerima jaminan, ya. Kemudian yang ketiga marhun, barang yang dijadikan jaminan. Yang keempat marhunun bihi, hutang yang menjadi dasar jaminan. Yang kelima sirah, itulah ijab dan qabul. Nah, ini rukun yang harus ada dalam transaksi gadai ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa la yasihhu ar-rahnu illa bi ijabin wa qabulin. Ya. Tidak sah gadai kecuali ijab dan qabul. Artinya dengan melaksanakan ijab dan qabul tadi. Ya. Nah, tadi kita katakan rohin, orang yang memberi jaminan. Misalkan si Bang Andre disebut rohin, ya, dia menggadaikan sesuatu misalkan, ya. Nah, terus si Bang Amran dia murtahin, artinya orang yang menerima jaminan, ya. Terus yang ketiga harus ada barangnya. Barang jaminannya itu apa? Sesuatu barang atau harga. Ya. Apa misalnya? Ya, entah rumah, entah handphone, entah misalnya jam tangan, ya, yang berharga. Ya.
Bang Andre minjam menggadaikan jam tangannya kepada Bang Amran, ya, dengan memakai uang misalnya 1 juta. Jadi disebut siapa yang disebut tadi? Rahid. Andre disebut Rahid, Bang Amran disebut murtahid, ya. Kemudian marhunun itulah dia jam tangan tadi, ya, tangan disebut marhun. Marhunun bihi itulah tadi 1 juta, ya. Kemudian ada ijab kabulnya. Ijab kabulnya itu antara Bang Andre sama Bang Amran. Jadi bukan nikah saja, ada ijab kabulnya. Ya, dalam urusan gadai ada juga ijab kabulnya. Ini. Nah, terus jam tangan ini sebagai jaminan ini tadi, ya, itu boleh Bang Andre yang pegang, boleh juga Bang Amran yang memegangnya. Ya, tergantung kesepakatan mereka. Ya. Ya. Nah, hari ini terkadang dalam masalah gadai ini prakteknya ada yang keliru. Misalnya Bang Andre menggadaikan rumahnya dengan Bang Amran pakai uang 10 juta. Terus tidak bisa membayar, tertunggak 3 bulan, langsung disita rumah Bang Andre ini, habis. Rumahnya dijual, diambil semuanya. Ini salah dalam prakteknya. Ya. Kenapa? Karena yang dipinjam 10 juta, ketika nggak bisa bayar, itu semuanya diambil. Nah, berapa ratus juta itu kan, harga tanah, harga rumah. Nah, itu yang banyak praktek yang kita saksikan hari ini. Nah, jadi tadi misalnya kalau Bang Andre mengatakan, ini jam tangan siapa yang megang? Saya atau Bang Amran? Kata Bang Amran, udah, kamu aja Andre yang megang. Nah, kalau Bang Andre yang megang, Andre bisa memanfaatkan jam tangan ini. Kenapa? Karena jam tangan ini statusnya milik dia. Tetapi jangan, ya, jangan sampai, ya, jam tangan sebagai jaminan ini tadi rusak, ya. Misalnya hilangkan bima la yuzilul milka wa la yanqusul qimata misla yufsiduhu. Harus memakainya itu, ya, jangan sampai dia hilang dari kepemilikan murtahid tadi. Bima la yuzilul milka wa la yanqusul qimata misl yufsiduhu. Atau misalnya dijual di Bang Andre itu nggak boleh. Selama itu masih sebagai jaminan utang dengan Bang Amran tadi, betul itu punyanya Bang Andre jam tangan itu, tapi dia belum bisa jual. Ya, karena status dia jaminan. Tapi boleh dia pakai. Pakailah, tapi dengan syarat jangan dijual dan jangan yungkisul qimah. Jangan sampai nanti dia harganya itu berkurang jadinya. Entah dipecahkan sama dia kacanya misalnya. Atau dibuang sama dia. Itu kan yang seperti nggak bisa. Tapi kalau selama dipakai dan menjaga yang dua ini tadi, itu boleh. Karena status jam itu punya Bang Andre. Begitu gambarnya. Nah, ternyata Bang Andre nggak bisa bayar sampai waktu yang sudah ditentukan tadi. Bang Andre tak bisa bayar, misalnya. Nah, ini gimana? Maka jam ini akan diberikan atau diambil oleh hakim atau
Jadi hakim atau qadi dia menjual macam Bang Andre tadi. Dapat harganya 1.500.000. Maka yang 1 juta dikasih ke Bang Amran, yang 500 dikasih ke Bang Andre. Bukan semuanya. Ya. Begitu prakteknya seperti itu. Atau misalnya Bang Andre yang pegang, Bang Amran yang pegang jam tangan tadi sebagai jaminan tadi. Dia simpan. Ya, tapi juga nggak boleh dia jual atau dia rusak. Dia simpan aja, pegang sebagai jaminan tadi. Kalau dua-duanya bersengketa, artinya Bang Andre tidak mau Bang Amran yang megang atau Bang Amran nggak mau Bang Andre yang megang, maka di sini siapa yang megang? Hakim atau qadi yang memegang, hakim syar'i atau qadi syar'i yang memegang jam tangannya yang sebagai jaminan tadi. Itu dia. Kemudian syarat yang berikutnya, ya, orang yang melakukan transaksi gada ini tadi harus, ya, orang yang ayyakuna mutlaqat tasarruf. Ya. Jadi Bang Andre sama Bang Amran tadi harus orangnya mutlaqat tasarruf. Apa arti mutlaqat tasarruf? Artinya orangnya waras, bukan gila. Kemudian balik, sudah dewasa, bukan anak kecil. Ya. Jadi kalau ada salah satunya masih belum balik, masih anak kecil, maka tidak sah transaksi gadai tadi. Kemudian bukan orang sakit, itu ada orang yang tidak pandai menggunakan hartanya. Dia ada kena sama itu. Macam orang yang selalu boros dalam menggunakan uangnya atau hartanya. Misalnya dia membeli sesuatu tapi apa istilahnya ya, kayak orang idiot gitu. Tapi mereka jadi harus orang mutlaqat tasarruf. Ya. Nah, sesuatu yang dijadikan jaminan tadi, sesuatu yang dijadikan jaminan untuk penghutang tadi, itu sesuatu yang sah dijual belikan, maka itu boleh dijadikan rohon jaminan. Nah, makanya tadi dalam definisinya disebutkan sesuatu yang menjadikan benda yang memiliki harga. Jadi tidak harus benda jaminan ini harganya lebih besar daripada yang diputar. Tidak harus, boleh dia lebih mahal harga benda jaminan tadi atau lebih lebih murah harganya daripada hutang tadi. Tapi dia sebagai jaminan tadi. Jadi tidak harus lebih banyak atau lebih sedikit. Ya. Jadi boleh dia lebih banyak harga benda tersebut atau lebih sedikit dari hutang yang dipinjam tadi. Ya, sampai sini bisa paham ya? Kalau ada yang kurang jelas kita diskusikan. Kemarin tentang bab muamalat udah beberapa bab yang udah kita kaji. Pertama kemarin tentang bab jual beli, kemudian ijarah sewa menyewa, kemudian jual beli macam-macam jual beli yang diharamkan. Yang keempat ar-rahan.
Jadi 4 bab ini ya sudah kita bahas. Maka kalau ada yang kurang jelas boleh kita diskusikan di sini.